Halo, halo. Halo, halo. Kali ini saya sedang berada di kebunnya Kicen. Kebun tempat ada pohon jambu ya. Dulu kalau masih ingat di salah satu video ini kebun jambu, pohon jambu madu Delhi. Ada 2. Kemudian di sampingnya juga ada. Tapi fokus kita kali ini kita ingin lihat perkembangan peternakan yang dimiliki oleh Kicen. Ya. Kita lihat sini. Ya. Yang pertama ini kebetulan ada yang menarik. Nanti mungkin kita lihat ada jenis ayam apa saja. Mungkin bisa sekalian bisa jadi contoh. Kita masuk ke sini. Jalan. Halo Cen. Halo. Ya. Ini Kicen. Saya udah beberapa lama belum ke sini lagi. Jadi pas kesempatan ke sini saya ingin melihat perkembangan dari peternakan ayam KUB-nya Kicen. Ya, kita lihat. Ini sama yang seperti dulu, bukan? Iya, betul. Ya, jadi ini ada 1 jantan, 5 betina ya? 6. 6 betina. Kemudian dia produksinya gimana? Masih Alhamdulillah seperti dulu sampai, atau iya, lebih sampai menurun saat atau ini gimana? masih lancar produksinya. Rata-rata telur dalam sehari berapa? Bisa 4 sampai 5 butir per hari Dari 6 ekor ayam ya? dari 6 ekor ayam. Iya. Nah itu adalah contoh telurnya karena memang kita ambil di telurnya. Kemudian sepengetahuan saya dari ayam-ayam yang ada ini telurnya sudah ditetaskan juga ya? Ada Ya, yang sudah betul. ditetaskan? Betul. Ya. Karena usia indukannya sudah cukup dan telurnya juga sudah besar-besar. Jadi sudah mulai ditetaskan. Secara jumlah yang berhasil menetas tuh gimana? Bagus? Biasanya kalau misalkan saya masukin di sini ya karena per kandangnya dikasih 6 indukan dan 1 pejantan, daya tetasnya bagus dia. Hampir 90% dia dibuahi sama pejantan. Kecuali kalau satu jantan misalkan betinanya terlalu banyak ya? Ada Betul. kemungkinan banyak kegagalan. Iya, betul. Oke, kita lihat selanjutnya. Ini di kandang sebelah. Ini sama jumlahnya? Sama. Ya. 6 indukan, 1 pejantan dengan pejantan Brahma. Nah itu Telurnya ada 4 butir dari 6 indukan. kalau indukan seperti ini usianya perkiraan berapa bulan? Kalau misalkan dari mulai itu mungkin kisaran 9 bulan 10 bulan ini. Waktu dulu dibeli usia berapa? Waktu dibeli usia 5 bulan. Usia 5 bulan. Ya, Ini jantannya bukan KUB ya? bukan. Ini sepertinya ayam Brahma ini kalau menurut saya ini. Jantan Brahma. Jadi kemungkinan nanti hasil telurnya atau misalkan kau ditetaskan tidak murni KUB ya? Betul, ya silangan Iya, antara silangan. ayam Brahma dengan ayam KUB. Ini juga sama ya yang kandang dulu sebelumnya pernah dilihat? Betul. Ini yang mungkin kandang baru waktu itu belum ada isi ya? Iya, ini kandang baru saya isi ayam KUB. Ini masih dedara usia 5 bulan setengah dengan pejantannya ayam Arab. Ayam Arab. Iya, Ini ayam kenapa Arab. ini ada apa namanya jantannya dibedakan? Ada yang ayam kampung biasa, ada ayam itu, atau karena ayam KUB jantan tuh kurang bagus atau gimana? Bukan kurang bagus. Ini saya mau ngetes aja nih ayam Arab ini dengan KUB hasilnya seperti apa nanti anakannya, Persilangannya. persilangannya. Kalau ini udah ada telur juga? Belum. Karena usianya baru 5 bulan setengah, ini sepertinya kisaran seminggu sampai 2 minggu lagi baru mulai bertelur ini. Kalau lihat dari postur tubuhnya. Tapi kalau dilihat dari badan dibandingkan yang indukan sebelumnya dia lebih besar ya? Betul, betul. Oke, tadi kita sudah lihat 3 kandang. Kita lihat kandang berikutnya.
Ini kandang berikutnya sama totalnya. Sama, ini 5 indukan dengan 2 pejantan. Ini dia umurnya sama, pejantan juga sama. Dia KUB dengan KUB ini. Oh, baik jantan maupun betinanya KUB. KUB dia. Ini umurnya masih 5 bulan setengah. Mungkin ya Jadi belum disarankan- bertelur juga. Belum bertelur. Artinya sebentar lagi mulai bertelur. Nanti rencananya kalau misalkan memang kandang saya sudah siap, nanti jagonya dikeluarin satu. Jadi nanti cukup 1 jago di sini pejantannya. Jadi jagonya yang jantannya dipisahkan ke tempat lain. Iya. Ini juga sama ya, kalau dilihat dari yang ada, indukan-indukan yang baru ini lebih besar badannya ya? Betul. Badannya lebih besar, bulunya lebih halus, terus juga badannya kelihatan nggak kaku dia. Lebih lentur. Ini sama, KUB 1 atau KUB 2? KUB 1 ini. KUB 1. KUB 1. Jantannya juga bisa lihat posturnya besar. Ini usia baru 5 bulan setengah. Jantan maupun betinanya. Yang jantannya itu yang itu ada 2 ya, warnanya merah hitam. Kalau dia kebanyakan jantan padahal indukannya sedikit gini, nggak timbul masalah dia? Kalau misalkan kebanyakan pejantan, jadi di ayamnya giras terus dia, nggak bisa tenang. Gelisah ya? Iya, karena mau dikawinin terus sama pejantan, jadi dia pergi-pergian terus. Jadi bikin nggak tenang kandang. Berarti nanti kalau memang udah siap itu mesti segera dipindah ya? Betul, mesti dikeluarin pejantannya. Kalau 1. Oke, ini yang di sebelah ini ada deretan entok, ya. Entok yang sedang makan. Ada entok ini kebanyakan dilepaskan, jadi diliarkan. Ada entok dan beberapa ayam juga yang dilepaskan. Nah, di sini saya ada yang istimewa. Ini bisa dilihat, Bang Adul, ada 2 ekor ayam yang lain bentuk, ya, di depan sana. Di zoom saja, Bang Adul. Nah, itu adalah jenis namanya ayam mutiara, ya. Jadi saya datangkan waktu itu ada 2 indukan. Ini indukannya. Saat ini indukannya sudah bertelur. Kitchen bisa kenalin yang jantan yang mana, yang betina yang mana? Ini indukan. Pengalaman saya, kalau yang jantan itu yang di kepalanya itu seperti antingnya itu lebih panjang dia dibanding betina. Itu. Kalau telurnya itu dia seperti telur apa? Telurnya seperti telur ayam ya, cuma warnanya agak kemerahan, terus di kulitnya itu seperti bintik-bintik putih dia. Di sini ada telurnya? Di sini kayaknya udah nggak ada, kayaknya udah masuk mesin tetas dia. Oke. Jadi sampai sekarang tuh kira-kira udah berapa butir telurnya? Sampai saat ini sudah 13 butir telurnya. Nah, ada 13 butir. Waktu itu saya beli memang lewat toko online. Kebetulan mamanya Vivian ya, istri saya itu pingin pelihara ayam mutiara. Jadi saya beli indukannya 2. Dia sudah bertelur. Kemudian telurnya kita coba tetaskan. Kemudian di dalam juga, ini di dalam kandang di sebelah ini sekalian saya masuk. Ini ada beberapa anakan. Ini Bang Adul bisa lihat. Sini. Nah, ini pelan-pelan saja, jangan terlalu dekat. Ini yang seperti burung puyuh ya, tapi ukurannya besar. Ini adalah anakan ayam mutiara. Dia kebetulan satu kandang dengan anakan ayam kampung. Ini ayam kampung KUB juga? Ayam kampung. Ayam kampung biasa. Ayam kampung biasa. Ya. Jadi di sini ada 4 ekor ayam mutiara. Ya. Itu dulu waktu saya beli masih 1 kepal ya. Iya. Masih kecil dia. Jadi mesti bulunya belum keluar sehingga harus pakai lampu. Ya. Sekarang dia sudah cukup besar dan mulai suka keluar bunyi ya. Iya, sudah berbunyi dia. Ya. Nah, satu lagi di sini ada ayam yang istimewa. Ini mana tadi dia ngumpet? Oh ya, di sana, di pojok. Ini saya nggak tahu jenisnya ayam apa.
ada yang bilang ayam kapas, ada yang bilang apa kita American Silky. American Silky. Silky itu sutra ya. Jadi karena bulunya seperti itu dia. Jadi waktu itu saya beli 4 anakan ayam mutiara dan dikasih bonus 1 ekor. Ini malah lebih kecil waktu itu. Iya. Ternyata dia sehat, kemudian tumbuh besar, ayamnya jadi lucu nih. Katanya ayamnya bentuknya cakep gitu. Jadi ayam mutiara ini memang seharusnya di kandang terpisah, tapi waktu itu buat fleksibilitas ngasih makan, mungkin juga supaya dia gaul dengan yang lain-lain, jadi dia disatukan. Nantinya mungkin kalau makin banyak, kita akan pisahkan ke kandang khusus memang yang terpisah. Ayam mutiara dan saya nggak tahu ini ayam silky atau ayam kapas, ini jenisnya termasuk jenis ayam hias. Jadi dia secara harga memang dia jauh. Waktu itu beberapa ratus ribu untuk indukan, dan untuk anakan ini sekitar 75.000 untuk ukuran yang mungkin kalau nggak salah sekitar satu bulan atau mungkin beberapa minggu. Jadi dia memang cukup mahal. Dibandingkan dengan indukan ayam KUB, 1 ekornya mungkin kisaran 70 ribuan. Ya mungkin 1 indukan ayam KUB sama harga dengan anakan ayam mutiara atau ayam kapas atau ayam silky ini. Nah ini seperti ini. Saya tidak tangkap, takut dia nanti malah lari-larian. Jadi biarkan saja seperti itu. Kalau ayam mutiara ini dia cenderungnya ini nggak gangguin yang lain atau dia pendiam? Dia karena dari kecil barengan sama dia terus, jadi udah kenal ya biasa-biasa aja dia. Nggak terlalu giras, nggak gangguin yang lain, nggak berantem juga. Giras itu lincah ya, jadi kesana kemari loncat-loncatan mungkin. Mungkin dia anggap ya itu mungkin satu temennya tapi beda bentuk, sehingga dia cukup akrab dengan teman-teman yang lain. Gitu. Ini ukuran berapa kali berapa kandang? Ini ukuran 2,5 meter kali 2,5 meter ini. Diisi dengan ayam berapa ekor? Kalau misalkan itu kisaran 31 kalau nggak salah. Iya. Saya penasaran juga mau tangkap dia, kira-kira bisa ditangkap enggak? Ini. Nggak bisa, biarin aja deh kalau gitu ya. Dia kalau bunyi ayam mutiaranya ini seperti apa aja? Nah ini ayam mutiara bunyinya seperti ini. Oh iya betul. Ya. Ini bulunya dia bintik-bintik ya. Oke, saya lepasin lagi. Nah ini ayam yang tadi ayam silky atau apa? Bulunya. Ini sebenarnya belum terlalu besar, ya. Karena kalau dilihat ini bulunya masih halus. Iya. Dia belum keluar bulu yang kalau istilah orang Betawi itu bulu sangkep ya. Jadi belum bulu dewasa. Jadi masih bulunya bulu-bulu halus. Atau bisa juga karena saya belum pernah pelihara ayam jenis ini, bisa juga sampai nanti dia dewasa bulunya seperti ini. Iya, jadi nanti kita lihat aja. Dia seperti ini, tapi dia cukup sehat dan badannya juga ini kalau saya pegang ini cukup sekel, ya bisa kelihatan dia ini, dan dia dipegang nggak gelisah. Tadi kepalanya tuh ada jambu ya. Ya, ini seperti ini. Ya. Ini kalau melihat seperti ini ada kemungkinan saya nanti coba datangkan lagi nih ayam-ayam yang jenis hias seperti ini, karena terutama ya buat kita yang pelihara ayam ini jadi ayam hias cocok misalkan taruh di misalkan kebun yang banyak yang datang mau lihat atau yang lainnya gitu. Bisa juga nanti beberapa misalnya ditaruh di toko JJ Jahra, jadi bisa buat sampel. Ini sampai ke kaki-kakinya dia sampai bulu nih. Dia ke bawahnya. Ya. Kalau yang lain kawan-kawannya yang ayam kampung ini usia berapa, Chen? Yang ini usia 2,5 bulan ini. Usia 2 bulan dan dia sudah cukup besar ya? Iya. Jadi sampai dia nanti jadi indukan paling tidak 2,5 bulan lagi? Iya. Sekitar 5 bulan, 6 bulan ya? Sekarang udah masuk musim hujan dan anginnya juga kalau kita rasakan nih angin apa ya disebutnya angin pancaroba. Iya. Efek ke ayam gimana?
jadi gampang kena penyakit atau Betul. gimana? Ayam nafsu makannya berkurang pertama. Yang kedua, ayam terlihat dia merungkut atau merenung itu. Berungkut Melamun. itu Melamun ya. melamun ya? Iya. Ini kalau yang lebih parah kalau dia sampai pilek ya? Iya. Makanya untuk antisipasinya saya di air minum dikasih jamu, sama di makanannya juga dicampur jamu saya. Airnya campur jamu di makanannya. Itu antisipasi supaya Iya, ayam tetap sehat meskipun kondisinya nggak bagus ya. betul. Kemudian kalau dari sisi atap ini nggak bocor. Enggak, Kalau hujan banjir nggak? enggak banjir, dia langsung resap ke bawah. Nanti langsung kering lagi dia. Jadi nggak ada air menggenang di sini. Kemudian kalau sempat hujan itu bau nggak di sini? Setahu saya sih nggak bau dia. Mungkin karena iya, karena setahu kitchen nggak bau karena udah biasa cium baunya. Mungkin buat kita bisa bau gitu. karena dia cepet, jadi nggak cepet tergenang, jadi langsung dia meresap ke dalam lagi, nyerap ke tanah ya udah hilang lagi gitu. Apalagi cuaca langsung panas gini ya udah langsung ini. Ya, ini salah satu alasan kitchen kenapa pakai apa sekam ya, sekam kering bukan sekam bakar. Ini salah satunya itu. Jadi kalau misalkan ada kotoran ayam, dia itu bisa langsung kering. Kemudian ngegabung ya, ngegumpal dengan sekamnya. Nanti setelah terlalu banyak kotoran ayam, itu nanti sekamnya dijadikan difermentasikan jadi pupuk. Iya, betul. Ya, baru diganti dengan sekam yang lain. Oke, mungkin untuk yang ayam dewasa masih ada lagi? Masih Oh, sebelah di sana. sana. Kita lihat dulu ke sana. Nah, di sini ada karyawan. Halo, Bang. Siap. Ya. Pak Haji, Ini biasanya mulai aktivitas jam berapa? jam setengah 7 Pak Haji. 6:30 udah mulain. Ini dicampur apa? Jamu. Oh, Iya. jamu, itu Iya. jamu. Jamu jam. Ini buat yang minuman ya. Ya. Jadi dikasih setengah jamu satu gayung. Satu gayung. Jangan sampai salah minum nanti. Nanti petugas yang minum. Ya, suka petugasnya juga minum juga kalau lagi dingin. Oke, kita lanjut. Di sini usia ayam berapa bulan? 1,5 bulan ini. 1,5 bulan. Nah, ini ayamnya ada yang besar ada yang kecil, tapi di rata-rata ini cukup besar nih. Mungkin hitungannya 1,5 bulan mungkin menjelang 2 bulan ya. Karena ukuran bodinya cukup besar. Mungkin ada yang besar ada yang kecil juga kali. Iya, Tergantung dia dapat makanannya ya. betul. Kalau ini ayam jenis apa? KUB ini. MKOB dari beli DOC atau tetas? Yang DOC ini. DOC. Di DOC. Ini berarti kalau misalkan satu waktu ada yang mau beli indukan, Iya, bisa ya? bisa. Setelah usianya mungkin cukup, nanti bisa, kalau misalnya mau main ke JJ Jahra, ini bisa ada indukan ayam KUB. Kemudian di sini di sebelahnya lagi, ini sama? Atau Sama. usianya lebih tua dia? Ini 2 bulan dia. Ini 2 bulan, KUB juga. ini bisa dilihat. Ini ayamnya juga sehat-sehat, jadi kalau misalkan mau beli dari usia yang 2 bulan, ini juga sudah bisa. Waktu itu ada yang tanya di salah satu video, apakah JJ Jahra menyediakan indukan ayam KUB? Waktu itu saya jawab memang belum menyediakan karena usianya masih beberapa bulan. Karena sepengetahuan saya, indukan ayam KUB paling enggak mungkin 5 bulan ya. Dulu berapa? Iya, Mulai 5 bertelur. 5 bulan setengahan lah. Ya. Jadi itu yang bisa disebut indukan. Kalau seperti ini mungkin masih nunggu, tapi kalau misalkan mau mulai dari awalan sambil nunggu ya harusnya sih udah tidak masalah karena ayamnya sendiri cukup sehat. Jadi kita bisa pelihara pembesaran, bahkan mungkin secara harga lebih rendah daripada yang siap bertelur ya. Betul. Oke, kita geser lagi ke berikutnya. Dari 10 indukan, dari 11 indukan sudah bertelur 7 butir.
Ini sama satu jantan. Iya, satu pejantan ini. Satu jantan 10 indukan. Iya. Ini KUB juga jenisnya. Ini indukannya KUB, pejantannya ayam kampung ini. Oh, penjantannya ayam kampung tapi indukannya ayam KUB. Iya. Usia indukan waktu itu beli yang sudah jadi, Iya, Dedara? beli yang sudah jadi ini. Kalau yang hasil tetas sendiri belum ada yang jadi indukan? Belum, belum. Karena usianya masih Iya, muda Baru ya? 3 bulanan. Ini bisa dilihat jenis-jenisnya kandang di kitchen ini. Mungkin bukan, kalau saya lihat di YouTube itu ada yang kandang intensif ya. Mungkin satu luasan kandang itu diisi maksimal sejumlah misalkan berapa ekor ayam atau berapa puluh ekor ayam. Kalau di sini mungkin lebih luas ya secara lokasi. Ini sama ya 2,5 kali 2,5. Ini 3 meteran. Ini 3 meter mungkin Kali kali 2,5. Iya. Tapi diisi hanya 11 ayam ya, satu indukan 10 indukan, satu bejantan. Kemudian di atas ini dia ada dikasih Tangkringan. tangkrangan atau tangkringan ya, Well. semacam cabang buat dia bertengger. Itu karena kebiasaan ayam seperti itu ya dia. Iya, kalau tidurnya dia di atas, nggak di bawah. Kalau dia bertelur sendiri, masing-masing bisa ngumpul di satu tempat atau gimana? Iya, biasanya ngumpul di sini, kotak sini sama di kotak ujung sana. Kalau misalnya di sini lagi ada yang nelor, dia berarti pindah ke sana. Di kotak sini, Iya. ya, di kotak yang ujung kitchen ini, sama di kotak pojok atau kotak yang sudut lagi. Ini juga termasuk yang didatangkan terakhir-terakhir ya? Iya, betul. Karena waktu terakhir saya ke sini, kandang ini masih kosong, masih Iya. baru disiapkan. Kemudian semua pola kandangnya sama, di belakangnya ada tembok, kemudian di kiri kanan dan depan ini pakai Jarok. bambu ya, pagar bambu. Jarok. Karena dia sudah cukup dewasa, jadi nggak dikasih penutup. Iya, Kemudian atasnya berbentuk asbes. asbes. Jadi pinggirannya dalam bentuk bambu-bambu seperti Iya. itu. Lebih simpel pembuatannya. Lebih simpel, lebih hemat biaya. Lebih hemat biaya, lebih cepat juga. Karena tinggal dipaku-paku langsung jadi kandang. Mungkin dalam waktu 1 hari juga bisa bikin kandang seperti ini ya. Seharusnya bisa. Oke, yang berikutnya yang belakang. Ini juga dulu pernah kita lihat kandangnya. Polanya sama ya. Jadi polanya ada satu pejantan dengan beberapa indukan. Baik yang di kandang pojok maupun kandang tengah. Dari 8 indukan baru bertelur 5 butir yang bertelur. Itu yang belakang lagi siap-siap kali mungkin Iya, terganggu. mungkin bentar lagi bertelur. Jadi rata-rata produktivitasnya cukup tinggi ya. Iya, di atas 50%. Sebelah sini ada juga entok-entok lagi mengeram. Kalau di pojok itu sama kandang ayam. Sama kandang ayam juga, cuma isinya sedikit, cuma 3 indukan karena lebih sempit ya. Ini di sampingnya ada semacam apa ya, pembatas tapi dalam bentuk tanaman hidup. Ini pohon jambu. Ini selain dia fungsinya buat hiasan tapi juga dia buat adem ya. Iya. Jadi kalau misalkan cuaca terlalu panas, paling tidak dia ada netralisir untuk selain juga memang bisa menghasilkan buah jambunya.
Ini cukup banyak buahnya, ini yang dibungkus-bungkus plastik ini. Buah jambunya. Oke, kita lihat ke samping. Ini sampai ujung sudut sana itu ayam semua. Ya, sudah terisi ayam semua. Ini sama indukannya baru didatangkan juga. Enggak, ini indukan kampung ini. Oh, ayam kampung. Iya. Yang di sini, yang di depan saya ini indukan ayam kampung, 1 jantan, 6 betina ya. 6 betina. Jadi formatnya hampir sama, kalau nggak 5 tuh 6 ekor. Yang ini juga sama, sama kampung. ayam kampung. Oh, ini Bangkok. Ini Bangkok. Iya. Bangkok, Birma. Nah, kalau ini kayaknya lebih kecil ya? Iya. Ini usia 1,5 bulan ini. Sama seperti yang tadi sana. Iya, sama. Ini hasil tetas sendiri atau bukan? Hasil tetasan sendiri ini. Ya, ini Bang Adul bisa lihat ke sini. Nah, ini dari sela-sela, saya tidak ke itu langsung. Ini hasil tetas sendiri dari mesin penetas. Usianya tadi berapa? 1,5 bulan. 1,5 bulan ya. Sekitar 45 hari. Ini yang biasanya kita siapkan sebagai pengganti. Tapi ini memang mesti diperhatikan, terutama kalau pas musim-musim hujan, ayam cenderungnya kalau misalkan dia tidak terlalu lincah, atau misalkan dia cenderung kayak diam ya, jadi pendiam, itu mesti diwaspadai. Ini 2 jantan. Ini ayam kampung juga atau KUB. KUB. Pejantan KUB, indukannya KUB juga ini. Cuma Ini waktu beli langsung indukan. enggak, kalau ini pejantannya temannya yang tadi yang di depan sana. Usianya 5,5 bulan ini pejantan. Nanti kita pakai 2 di situ karena kandangnya belum ada lagi. Oke, ini yang terakhir ya. Kalau yang kandang-kandang dewasa, ini yang terakhir. Ini ada sama polanya. Ada 2 jantan, 4 betina. Berarti waktu itu beli jantannya cukup banyak. Iya. Ini jantannya jantan KUB, apa? KUB juga. Karena ini persiapan nanti usia pejantannya sudah dewasa, nanti tetesan kita pas masuk musim bertelur usia 5 bulan, sedangkan pejantan ini udah usia 9 bulan, jadi langsung kita pasangkan. Jadi pejantannya sudah dewasa. Udah siap ya? Udah siap gitu. Makanya kita beli pejantan duluan. Oke, kalau secara total dari tadi kita depan sampai ke sini, kalau ayam KUB-nya lebih dari 100. Hampir ada 100. Hampir ada KUB, 100. Hampir ada 100. Itu di luar yang anakan kecil-kecil ya. Ini untuk yang Yang dewasa dewasa. aja. Iya, yang dewasa aja. Berarti kalau yang anakan kecil, ada yang dari kita beli dalam bentuk DOC, ya. Itu ada berapa banyak? Saya yang beli dari DOC itu kisaran 2 box berarti 200. Selebihnya berarti tetesan saya, tetesan sendiri. Kalau hasil penetasan sendiri ada berapa kira-kira? Mungkin kisaran hampir 500 ekor kali. Besar sama Dari kecil. semua yang ada ini? Iya. Oh, nanti kita lihat itu ya, Iya, yang terpisah. betul. Jadi total yang kecil itu mungkin kisaran hampir 700 ekor. Ya, Yang jadi kecil. memang ada kombinasi selain hasil penetasan sendiri. Kalau penetasan sendiri waktu itu memang tidak murni galurnya galur KUB, karena dia kadang pejantannya tuh pejantan ayam kampung biasa. Jadi judulnya tetap ayam kampung, tapi memang galurnya bukan KUB. Sedangkan ada juga yang kita datangkan dalam bentuk KUB yang memang dari pabrikan. Jadi DOC-nya kita pelihara, tapi usianya mungkin baru anakan ya, baru sekitar 1,5 sampai 2 bulan. Ya. Ini bisa dilihat juga anginnya nih angin musim hujan, anginnya kencang. Jadi itu yang bisa efek ke kesehatan ayam. Iya, betul. Dari sisi tantangan yang terbesar tuh banyak yang bilang cukup besar tantangan kita pelihara ayam KUB karena kita mesti beli DOC, kemudian juga yang terutama pakan. Iya. Ya, itu gimana nyiasati supaya bisa paling tidak imbang
antara pengeluaran buat pakan, kemudian anakan, dan hasil yang didapat? Memang kalau kita lihat pakan ya, posisi sekarang ini serba salah. Artinya kalau misalkan kita dari usia 1 hari sampai 1,5 bulan kita pakan full pabrikan, ya kita bisa keuntungannya sedikit. Apalagi kalau misalkan kita DOC-nya boleh beli, ya kan? Hasil beli. Hasil beli. Tapi kalau misalkan DOC-nya hasil tetasan sendiri, kalau menurut saya kita masih ada untung. Kalau misalkan DOC-nya kita tetaskan. Itu mengapa di sini juga ada yang menetaskan sendiri ya? Betul, betul. Karena dari hasil telur yang ada kita bisa seleksi kemudian ditetaskan. Iya, betul. Kemudian dari sisi tantangan penyakit, banyak yang mati nggak ayamnya? Alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa tangani untuk penyakitnya. Paling penyakitnya itu pilek dan lain-lainnya, itu paling ya itu tadi kita di minumannya kasih jamu sama di makanannya. Terus kalau misalkan di kandang ada yang sakit, kita langsung ambil, kita langsung kasih obat. Nah, kalau dari sekian banyak ini, berarti rutinitasnya kan tadi sampai kalau indukan aja sampai 100. Iya. Itu sebenarnya ada target khusus nggak? Misalkan nantinya mau ngebayangin mau bikin peternakan besar-besaran atau gimana? Kalau saya ngebayanginnya, saya nanti bakal produksi DOC itu minimal itu istilahnya saya 2 box per minggu. Oh, jadi targetnya malah buat anakan? Betul, buat anakan saya. Makanya ini semuanya nanti ditetaskan, telur-telur yang hasil sortiran yang bagus itu, nanti ayam-ayam kecil kita juga yang usia 3 bulan, nanti saya besarkan sampai jadi indukan. Nanti kita seleksi lagi, mana yang indukan bakal kita pakai, nanti kita istilahnya apakah punya 200 indukan buat persiapan penetasan gitu. Oke, jadi cukup menarik ya buat ini, buat tampilan ya, buat maksud saya cukup menarik buat semacam ide ya. Waktu dulu mulai itu kan kita mulai dari yang sedikit ya, Iya. mungkin tidak sampai 10 ekor. Ya. Itu ada nggak misalkan apakah ya kita jalani aja dulu sambil belajar, mungkin lihat-lihat di teman, ikut komunitas, lihat di YouTube, atau memang udah dari awal ancang-ancang ini bakalan besar-besaran atau gimana? Enggak, kalau saya ya itu tadi, pertama kita sedikit dulu, kita pelajari dulu, kita lihat dulu, lama-lama istilahnya peluangnya ada, baru kita tambah indukan, terus yang udah jadi indukan kita tetaskan biar tambah lagi populasinya, seperti itu. Jadi ancang-ancang buat langsung besar itu tadinya nggak ada. Jadi istilahnya kita berjalan bertahap aja, kayak gitu. Oke, misalkan nih ada yang penonton video di JJ Jara nanya, entah kalau saya udah coba ternyata gagal, ayamnya mati atau saya malah rugi, itu gimana itu? Pernah nggak ada kekhawatiran seperti itu? Ya kekhawatiran pasti ada, ya kan namanya kita pelihara makhluk hidup, makhluk bernyawa, ya kematian atau apa ya itu mah istilahnya ya wajar-wajar aja. Cuma tinggal kita gimana nyiasatinnya supaya peliharaan kita nggak mati. Artinya kebersihan kandang, terus dari penyemprotan disinfektan, kita jalani rutin seperti itu. Saya rasa tantangan-tantangan itu bisa kita lalui gitu. Oke. Terima kasih banyak ya. Saya memang sama Kitchen ini satu tim di JJ Jara, tapi saya lebih banyak ke tanaman sama operasional misalkan di toko dan di toko online. Kalau Kitchen lebih ke peternakan. Nah, ini kenapa saya tanya jawab, selain memang keperluannya buat video di JJ Jara, tapi juga saya sendiri memang uji coba di lingkungan toko juga. Saya ada pelihara ayam dan masukan-masukan ini bisa jadi masukan selain buat teman-teman yang nonton juga termasuk buat saya sendiri. Kadang kan orang tanya, nanti gimana nih kalau misalkan pelihara ayam tadi gagal, ada yang mati atau apa? Ya mungkin konsekuensi logis, tapi kan kita juga punya akal ya. Iya. Jadi artinya, lah kalau kita takut, sebab takut, pelihara ayam takut, pelihara endok takut, pelihara bebek takut. Mungkin ya nggak sempat pelihara, nggak jadi-jadi gitu. Iya. Mungkin sepanjang kita bisa antisipasi, andaikan pun misalkan kita sampai ada yang mati atau apa, jadi pembelajaran ya buat kita antisipasi. Gitu. Oke, Kitchen, mungkin untuk saat ini demikian. Saya nanti mau lihat juga mungkin yang anakan ayam, kalau tidak hari ini mungkin di waktu lain. Saya ingin lihat yang hasil dari tetasan, kemudian yang usia-usia seminggu, sebulan, atau yang
sudah 1,5 atau 2 bulan, itu prosesnya gimana? Karena kalau saya lihat nih, saya baca prosesnya supaya ada satu siklus ya. Betul, betul. Jadi satu siklus, misalkan tiap penetasan 1 minggu ada yang apa DOC muncul Betul, ya. ya. 1 minggu 1 minggu, termasuk sampai yang usia anakan, usia remaja, usia dewasa. Oke, demikian. Terima kasih untuk ilmu dan pengalaman yang disampaikan. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam Jaji Jahra.